A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Adik-adik yang Bapak cintai, siswa-siswi SD Candi 01 Kota Semarang. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara cerita sebelum atau menjelang berbuka puasa. Nah, pada hari ini Pak Izu akan membawakan beberapa kisah dari sahabat Nabi. Katakanlah sahabat ini memiliki rasa cinta dan kasih yang luar biasa terhadap sahabatnya, sehingga bisa dikatakan mereka berteman, mereka bertemu, mereka berpisah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, ini patut kita contoh, patut kita teladani, bahwa dalam memilih teman, tidak harus melihat dari latar belakang, tidak harus latar belakangnya itu kaitannya dengan misalnya dia miskin, dia kaya. Tidak usah dipedulikan hal itu. Tidak usah melihat pada hal itu, tapi lihatlah pada keimanannya. Apabila itu saudara kita sesama muslim, maka cintai dia seperti halnya kamu mencintai dirimu sendiri. Bagaimana mencintai diri sendiri? Nah, ini harus kita tanamkan betul. Adik-adik tentunya bisa merasakan kalau kita sakit. Nah, kalau kita sakit itu tentu sampai ke hati kita, sampai ke perasaan kita. Nah, bagaimana bila kita melihat teman sakit lalu kita bisa merasakan sakitnya seorang teman, kita berempati, maka disitulah ada rasa cinta kasihmu kepada temanmu. Dan ini baik menurut Islam. Dari Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, hadis ini dimaksudkan apa? Kalau kamu mencintai temanmu, itu terutama dalam keadaan susah, hendaknya adik-adik juga bisa merasakan kesusahan temannya. Jangan kesusahan temannya itu ditertawakan. Contohnya nih di sekolah, kamu dapat uang jajan 5.000 dari orang tuamu. Kemudian temanmu si A misalnya, si A itu kok kelihatannya nggak pernah jajan kalau berangkat sekolah itu. Nah, padahal kamu juga bisa merasakan tuh di jam-jam istirahat, nah perut sudah keroncongan itu kan, sudah lapar. Nah, melihat temanmu tidak bawa uang, lalu kamu beli jajan, masa kamu mau makan sendiri? Kasihlah dikit, berbagi dengan temanmu. Nah, insya Allah itu malah nambah barokah. Sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaanmu, tidak akan mengurangi hartamu, bahkan dengan sedekah hartamu akan menjadi bertambah berkah. Lalu Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan, mencintai seseorang itu hendaknya tulus ikhlas karena Allah. Tulus ikhlas karena Allah. Nah, ada satu kisah itu, dua sahabat dalam kitab Duratun Nasihin. Bapak pernah sedikit membaca kisah ini. Jadi ada dua orang sahabat, katakanlah si A dan si B ini. Si A ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah di akhirat itu.
Si B, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi apa yang dikatakan oleh si B? Si B ini berkata, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, aku meminta izin kepadamu, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, andai kata si A ini masih engkau cemplungkan, masih engkau masukkan ke dalam neraka. Karena bagaimana aku bisa merasakan nikmatnya surga sementara aku melihat sahabatku kesakitan, menjerit, tersiksa di neraka. Ya. Padahal di dunia kami saling bersahabat. Ketika saya salah, dia yang mengingatkan saya, ya Rabbi. Ya. Ketika saya susah, dia yang memberikan saya bantuan. Dan kami saling mengingatkan dalam kebaikan. Oleh karenanya, aku tidak akan masuk surga, ya Rabbi, sebelum si B ini engkau izinkan ikut pula bersamaku ke dalam surgamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya, Rahman dan Rahimnya ini, yang mana Rahman Rahim Allah itu, kasih sayangnya itu melampaui daripada amarahnya. Jadi Allah ini sangat maha Rahman dan Rahim. Apa kata Allah? Ya sudah, daripada aku harus menyiksa hambaku yang taat beribadah kepadaku, aku lebih baik mengentaskan salah seorang hambaku yang berdosa, pendusta, lalu masuk bersamamu, ikut karena engkau saling mencintai karena Allah. Ini berkahnya kita saling mencintai, menyayangi karena Allah. Akhirnya apa? Si B itu bersama si A, dua-duanya karena berkahnya berkahnya persahabatan di antara mereka, kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jadi anak-anakku sekalian, ini sangat penting bagi kita saling mencintai dan menyayangi semata karena Allah Ta'ala. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama muslim itu saudara. Sesama muslim itu saudara. Ayat ini kalau kita perhatikan betul-betul, ternyata hubungan satu akidah itu lebih kuat daripada hubungan darah. Ada dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Kan'an anaknya diminta untuk masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihissalam ditegur oleh Allah. Wahai Nuh, dia sudah bukan anakmu lagi. Kan'an bukan anakmu. Kenapa ya Allah? Ternyata jawaban Allah itu, Kan'an bukan lagi anakmu karena dia bukan orang yang satu akidah denganmu. Ini menunjukkan bahwa orang yang satu akidah itu ikatannya jauh lebih hebat, jauh lebih erat daripada ikatan darah. Nah anak-anakku sekalian, jadi Bapak berharap dari penyampaian Bapak ini, Bapak berharap kalian saling berwasiat dalam kebaikan, mengingatkan, mengajak teman untuk selalu berbuat baik, semata-mata karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salinglah kalian mencintai, menyayangi semata karena Allah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya untuk menonton channel YouTube SD Candi 01. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.